Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persis Solo dengan Persik Kediri, di mana Persis Solo berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0. Artinya dengan hasil ini, Persik Kediri gagal ya untuk meraih sejarah baru sebagai tim dengan kemenangan beruntun karena Persik Kediri sekarang win streaknya sama ya dengan Bali United dan juga PSM sebanyak 9 kali. Dan untuk Persis Solo memang dengan kemenangan ini memang sudah tidak ada target lagi di papan klasemen. Tapi saya kira kemenangan ini juga berarti sekali ya untuk supporter dari Persis Solo karena ini merupakan pertandingan terakhir di musim. Jadi kalau boleh disimpulkan, Persis Solo menutup akhir musim ini dengan kemenangan. Sedangkan untuk Persik Kediri menutup musim ini dengan kekalahan lalu tidak berhasil ya untuk mengukir sejarah. Jadi memang ada beberapa hal menurut saya yang memang terlihat kontras sekali di pertandingan kemarin. Tentunya dari Persis Solo kalau kita lihat lagi ya dari line up-nya, di sini Rio nggak bermain karena mengalami cedera ya. Jadi artinya memang kehilangan Rio menurut saya cukup penting juga nih untuk sektor tengahnya Persis Solo. Ya, lalu untuk Fabiano Beltrame, lalu ada Jaime, ya masih oke lah kalau nggak bermain karena lini belakang dari Persis Solo masih ada Sutanto Tan ya yang ditaruh di pemain belakang dengan Ibo. Sedangkan untuk Persik Kediri, starting line up-nya inilah yang saya kira tidak mendukung skema permainannya Persik Kediri. Saya kemarin saat lawan, saya lupa ya, pada saat lawan Dewa United ya kalau nggak salah, itu saya bilang bahwa babak pertama Persik Kediri itu benar-benar tidak bisa bermain dengan maksimal karena ada Arthur Irawan yang bermain sebagai gelandang bertahan. Saya sudah katakan kalau misalkan Persik Kediri memainkan Arthur Irawan, biasanya ini Adi Eko yang bermain dengan Arthur, bukan Bayu Otto. Kenapa? Karena biasanya kalau Arthur Irawan bermain, Persik Kediri ini biasanya memakai 2 pivot atau 2 gelandang bertahan. Sedangkan kalau kalian ingin melihat kualitas Arthur Irawan, ya jelas pada saat Persik Kediri memakai 1 gelandang bertahan. Di pertandingan kali ini Arthur Irawan murni sebagai gelandang bertahan. Sedangkan Bayu Otto lebih fleksibel ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Dan kalian bisa lihat bagaimana sektor lini tengah dari Persik Kediri di babak pertama itu hampir didominasi oleh Persis Solo. Terutama dari Mesidoro ya. Hanya dari seorang Mesidoro, permainan lini tengah dari Persik Kediri ini bisa berapa kali kocar-kacir. Karena yaitu ya, saya lihat Arthur Irawan tidak bermain maksimal. Berapa kali sangat mudah untuk dilewati oleh para pemain Persis Solo dari sektor tengah. Ya, lalu berapa kali lini tengah dari Persik Kediri ini juga seperti kosong. Jadi ketika Persik Kediri membangun serangan dari belakang karena tidak ada kreativitas di sektor tengah, ya ini alhasil para pemain Persik Kediri akhirnya bermain long ball ke depan. Berapa kali kalian bisa lihat passing long ball kecuali dari Renan Silva ya. Sisanya dari Fafa, dari Agil. Itu hampir tidak ada yang menemui sasaran. Anderson juga sama. Jadi berapa kali permainan Persik Kediri justru di counter terus oleh Persis Solo karena passing long ball-nya Persik Kediri. Padahal di preview kemarin saya bilang bahwa Persis Solo kalau misalkan Persik Kediri bermain pressing, ya saya kira mungkin Persis Solo pun akan bermain long ball. Tapi kalian lihat, selama 90 menit hampir tidak ada passing long ball yang diberikan oleh para pemain Persis Solo. Karena Persik Kediri tidak bermain pressing. Tapi ketika para pemain Persik Kediri mendapatkan bola di sektor belakang, ini justru Persis Solo yang melakukan counter atau yang melakukan pressing. Alhasil karena sektor tengah Persik Kediri nggak hidup, ya sudah, kembali lagi ke setelan pabrik lah seperti Persik Kediri di awal musim. Bermain long ball, gak menjalankan skema. Ini di babak pertama sangat jelas. Peluang yang tercipta dari para pemain Persis Solo ini hampir cukup berbahaya semua. Untung penampilan Diki Yusron ya masih sedikit bagus. Lalu memang peluang-peluang yang diciptakan oleh para pemain Persis Solo di babak pertama itu memang belum ada yang menjadi gol. Ya, jadi di babak pertama kesimpulan saya sebenarnya tinggal menunggu untuk Persis Solo bisa menciptakan gol kalau Persik Kediri bermain seperti ini terus. Lalu kita lanjut ke babak kedua. Di babak kedua Arthur Irawan diganti oleh Adi Eko. Artinya Persik Kediri sudah kembali lagi melakukan pergantian pemain yang cukup bagus ya. Hamdi digantikan oleh Arsyad. Dan kalian lihat di babak kedua, sama aja tetap Persik Kediri tidak bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh para pemain Persis Solo.
Ya, Persis Solo benar-benar bermain cukup efektif kalau menurut saya. Sangat simple untuk memberikan passing-passing simple. Jadi jarak pemain dari belakang dan tengah yang saya katakan kemarin jangan sampai berjauhan, ini justru terlihat sangat rapat. Ya, jadi seperti ini kebalikannya gitu loh. Harusnya Persik Kediri, tapi justru ini Persis Solo yang bermain yang menurut saya harusnya Persik Kediri bisa bermain seperti Persis Solo gitu. Ini justru kebalikannya. Persik Kediri yang nggak bermain pressing, lalu bertahannya juga nggak maksimal, ya tentunya dimanfaatkan oleh para pemain Persis Solo untuk melakukan kreativitas. Di babak kedua, kenapa Persik Kediri nggak bisa keluar dari tekanan? Ini menurut saya karena di babak pertama sudah kalau dibilang mentalnya ini seperti sudah ngedown. Di babak pertama ini para pemain Persik Kediri banyak sekali terkuras tenaganya. Agil Fafa ini sangat terlihat sekali di babak kedua terkuras tenaganya. Karena apa? Ya karena melakukan passing-passing long ball itu yang justru membuat Persis Solo lebih banyak melakukan penyerangan karena kesalahan dari para pemainnya Persik Kediri sendiri yang bermain long ball. Kalian bisa lihat, Fafa ini sudah kecapean di babak kedua. Di menit 80 saya sudah melihat berapa kali untuk melakukan sprint dengan pemain sayapnya Persis Solo, ini berapa kali kewalahan. Agil juga sama, berapa kali kewalahan. Untungnya Anderson bermain cukup bagus menurut saya selama 90 menit ya. Yang bermain cukup bagus ini hanya Anderson. Flavio juga sama sekali nggak terlihat ya. Berapa kali first touch-nya ya untuk mengontrol bola juga berapa kali mudah lepas. Renan Silva juga nggak terlalu banyak diberikan ruang di pertandingan kali ini karena selalu diberikan pressing. Jadi benar-benar kalau saya lihat skema permainan Persis Solo ini mendominasi sekali untuk permainan di pertandingan kemarin. Kerjasama dari Messi Doro sebagai playmaker ini sangat berjalan cukup mulus tanpa ada kawalan yang pasti. Ya, jadi inilah yang saya kira akhirnya Persis Solo bisa membuat gol di menit ke-90 walaupun sempat ya Messi Doro yang mendapatkan penalti tapi nggak bisa dimanfaatkan ya. Itu ingin meniru seperti Messi gitu ya yang memberikan passing ke Suarez tapi di sini nggak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Ya, jadi memang sudah ada peluang dari penalti nih dari Persis Solo yang cukup peluang emas. Lalu ada shoot yang masih kena tiang ya. Lalu yang ketiga Ferdinand Sinaga yang melakukan headingan. Ya itu kembali lagi terlihat sektornya dari Fafa yang memberikan assist dari ini ya Ivan Badim kan di sektor kanan. Itu terlihat Fafa memang sudah kehilangan fokus. Makanya ketika Ferdinand melakukan heading tanpa ada kawalan dan di sini ya Diki Yusron juga cukup kesulitan karena itu bolanya sempat membentur tanah ya, mantul ke tanah. Jadi inilah yang menurut saya apakah Persis Solo layak menang? Saya bilang sangat layak menang. Dan apakah Persik Kediri justru tidak bermain maksimal? Ya sangat terlihat sekali nggak bermain maksimal. Kemarin lawan Persikabo juga saya sudah sedikit kritik ya kalau permainan Persik Kediri ini seperti saat bertahannya ini nggak maksimal. Dan ini justru terlihat sekali saat menghadapi Persis Solo. Skema bola possession dari Persis Solo bisa berjalan dengan bagus tanpa adanya pressing. Karena kalau menurut saya permainan bola possession itu bisa di-counter dengan permainan pressing. Tapi ini justru enggak oleh pemain Persik Kediri. Makanya ya kembali lagi sektor sayap, sektor tengah ini terlihat sekali Persis Solo permainannya sangat berkreativitas. Ya, jadi inilah yang saya bisa dapatkan dari pertandingan Persis Solo dengan Persik Kediri. Tentunya untuk Persis Solo selamat kalian mendapatkan 3 poin. Dan untuk Persik Kediri tetap semangat walaupun gagal untuk mengukir sejarah baru sebagai tim dengan kemenangan beruntun terbanyak. Tapi is okay, 9 pertandingan secara berturut-turut ya ini sudah cukup bagus. Dan tentunya kita juga harus berikan apresiasi atas pencapaian Persik Kediri di akhir-akhir musim ini ya. Dengan kemenangan yang cukup bagus ya, 9 kali win streak. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.